Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya tanyakan malam ini yaitu tentang tanah wakaf. Karena di kampung kami itu masjid itu punya wakaf tanah atau sawah yang beberapa hektar dan tempatnya itu terpencar-pencar. Ya sudah jadi tradisi dari nenek bapak-bapak kita dulu, kalau dia punya sawah itu dibagi, sebagian diwakafkan karena tanah dulu kan masih murah. Nah sekarang sudah agak pudar, tanah mahal. Nah tanah wakaf ini nyebar di mana-mana, Beb. Bagaimana kalau ditukar gulingkan misalnya, dan terus dari tukar guling itu lebih berharga daripada tanah yang wakaf tadi. Seperti kan misalnya di Limunjan ada, di Sambaliong ada, itu mau dikumpulkan gitu. Apakah boleh itu, Beb? Yang kedua, tanah wakaf dijual dan untuk beli untuk perluasan tanah masjid. Nah itu bagaimana hukumnya, Beb? Cuma itu aja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah wakaf ini agak ribet. Makanya jangan mudah maaf mewakafkan sesuatu. Yang paling enak itu hibah, bukan wakaf. Wakaf ini kalau sudah diwakafkan jadi itu, nggak boleh jadi lainnya kecuali jadi itu. Contoh, ini saya punya tanah, saya wakafkan jadi masjid. Maka nggak boleh jadi apapun kecuali jadi masjid. Walaupun jadi pesantren nggak boleh. Makanya wakaf ini lebih susah urusannya. Cuma kadang-kadang orang ini karena nggak tahu mudah mewakafkan sesuatu. Sebenarnya yang enak itu hibah, dihibahkan untuk masjid, dihibahkan untuk pesantren. Kalau hibah ini hukumnya enak. Kalau tukar guling masih gampang. Kalau wakaf ini sebagian ulama mengatakan nggak boleh, walaupun tukar guling nggak boleh. Walaupun ada sebagian yang membolehkan. Jadi agak ribet. Jadi kalau Anda tanya masalah wakaf ini agak ribet. Ya, jadi wakaf itu nggak bisa diapa-apakan kecuali si pewakafnya itu mewakafkan untuk apa. Ini saya wakafkan untuk masjid, ya bisa, berarti nggak bisa jadi kecuali jadi masjid. Jadi pesantren dari majelis taklim nggak boleh. Kenapa? Sudah diwakafkan jadi masjid. Ini saya wakafkan jadi pesantren, maka nggak boleh jadi apa-apa kecuali harus jadi pesantren. Jadi wakaf ini agak ribet, makanya jangan mudah untuk mewakafkan. Karena apa? Urusannya kalau tukar guling, ya diganti, dibeli, dijual. Nah itu sebagian ulama nggak boleh mengatakan. Sebagian ulama nggak boleh, walaupun ada yang memperbolehkan. Jadi kalau ditanya masalah tukar guling wakaf, menurut pendapat yang kuat ini nggak boleh, walaupun ada yang memperbolehkan. Ya, jadi agak ribet sedikit. Jadi wakaf ini agak ribet. Jadi kalau Anda punya punya tanah, punya apa itu kalau bisa nggak usah wakaf hukumnya, tapi hibah. Hibah itu maksudnya apa? Kalau daerah tersebut sudah nggak mencukupi, mau pindah di sampingnya tanah samping, nah itu dihibahkan karena tanah hibah. Jadi akhirnya bisa dijual, uangnya ditaruh untuk pembangunan di sampingnya. Kalau ini sudah wakaf nggak bisa diapa-apakan, mau dijual beli nggak boleh tanahnya. Karena apa? Sudah wakaf, repotnya di sana. Tapi kalau hibah boleh dijual ini, ya boleh untuk dijual. Jadi wakaf ini agak lebih rumit sedikit permasalahannya dan agak panjang. Tapi intinya sebagian ulama tidak memperbolehkan wakaf itu ditukar guling atau diperjualbelikan. Ada yang juga memperbolehkan. Ya, jadi jangan mudah untuk mewakafkan sesuatu. Kalau bisa itu yang bagus adalah dihibahkan, karena nggak repot kalau sewaktu-waktu kalau masjidnya kurang besar, kanan kirinya sudah nggak bisa, tapi bisanya di seberangnya, akhirnya ini tanahnya masjid dirombak, dijual, ya kemudian tanahnya dijual, silahkan, bangunan urukannya dijual boleh, tapi kalau wakaf nggak boleh. Anda aja masjid lama kemudian dihancurkan, sebagian ulama mengatakan hancurannya ini nggak boleh dijual, harus ditumpuk lagi buat fondasi, repot.
Kan repot ini. Kenapa? Karena ini wakafnya orang. Wakafnya orang nggak boleh dijual. Bangunan-bangunan masjid atapnya itu kanan kirinya nggak boleh dijual karena ini wakaf. Jadi kalau masjid itu sudah tua, dihancurkan ganti yang baru. Ini yang lama ini harus refondasi. Kenapa? Di sana ada wakafnya orang. Ada yang mengatakan boleh untuk dijual, uangnya masuk ke kas masjid. Tapi pendapat yang kuat nggak boleh diapa-apakan. Jadi agak repot ya. Kalau pembahasan masalah wakaf ini agak repot, intinya agak susah untuk masalah tukar gulingnya agak susah. Mungkin ada lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Habib, masalah sholat Jumat. Kita meninggalkan sholat Jumat karena ngundur apa tadi itu wajib menggantinya dengan sholat duhur. Karena apa? Udur, tapi itu harus wajib diganti sholat duhur. Ya namanya karena udur meninggalkan sholat Jumat berarti ya diganti dengan duhur. Bukan berarti karena udur kemudian nggak sholat Jumat nggak sholat duhur. Enggak, musafir dia nggak wajib sholat Jumat tapi ganti dengan duhur. Orang sakit nggak bisa sholat berangkat ke masjid untuk Jumatan berarti sholat di rumahnya sholat duhur. Ya. Sholat itu kan nggak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu itu dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan sehat, sakit, musafir maupun tidak musafir tidak boleh ditinggalkan. Cuma kalau masalah sholat Jumat ada ketentuannya. Jadi kalau dia ada udzur maka diganti dengan sholat duhur. Ya. Jadi tetap wajib sholat 5 waktu. Jadi kalau nggak bisa sholat Jumat maka diganti dengan duhur 4 rakaat. Ya. Ada lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami tanyakan Bib, satu, manakala kami kemarin ada kegiatan di daerah laut, berarti kami musafir. Pada kesempatan itu kami mengikuti sholat subuh, tapi waktu subuh belum sampai. Ini maksudnya belum sampai waktu subuh, di sana sudah azan. Masuk waktu subuhnya belum masuk, katanya belum masuk. Sehingga kami ini ragu-ragu, mau tidak mau saya menghormati sholat subuh. Habis sholat subuh, saya sholat tahajud lagi. Biar saya ditegur orang di sana, maksud saya begitu. Ternyata tidak ada yang menegur, ada orang sholat lagi. Orang lain habis sholat subuh, sholat sunat, saya lihat. Bilang saya, kamu sholat apa? Saya sholat ba'di. Oh, saya sholat tahajud. Maksud saya supaya dia menegur saya. Karena dia tidak menegur saya mengatakan, sholat sebelum waktunya itu tidak syah. Jadi tolong sampaikan kepada imam atau muazzin. Itu satu pertama, Bib. Apakah saya mengulang subuh saya? Apakah tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita musafir di pedesaan itu ada imam, cuman bacaan imamnya mungkin kurang bagus. Kali kita melihat beberapa kali, apakah si musafir ini bisa menjadi imam di kampung orang itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sholat Jumat, Bib, sholat Jumat, saya langsung jamak. Jadi ada teman, ayo kita sholat asar. Si yang membawa ini kelihatannya baru belajaran gitu, imannya mungkin masih rendah, saya lihat itu. Karena sholat itu saya paksa. Dia waktu sholat asar juga maksa saya, ayo sholat. Sudah menjamak, gak apa-apalah kita sholat lagi. Apakah saya sholat lagi itu sah atau tidak, Bib? Sholat lagi apa ini? Sholat asar lagi. Padahal saya sudah jamak tadi itu habis sholat Jumat. Kemudian saya karena menghormati teman tadi, saya ikut sholat asar. Mungkin satu lagi, Bib, yang dikatakan tadi. Kebanyakan sudah, nanti disimpan minggu depan. Simpan ya, minggu Bib, depan. terima kasih. Sebenarnya satu orang Assalamualaikum satu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gini ya,
memang syarat sahnya sholat itu harus masuk waktunya waktu dengan jelas. Cuma yang jadi permasalahan itu Anda yakin nggak itu belum masuk waktu atau tidaknya? Karena setiap daerah itu beda-beda. Kadang-kadang ada yang beda 5 menit, ada yang beda 10 menit, itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau Anda mau menentukan daerah itu tersebut terlalu cepat sholatnya, Anda harus tahu subuhnya jam berapa di sana. Anda harus tanya dengan orang daerah sana, karena takutnya kita nggak tahu waktu sholat di daerah tersebut. Itu yang jadi permasalahan. Nah kalau Anda yakin, itu umpamanya Anda sudah yakin ini salah memang waktunya, berarti Anda harus menegur. Anda harus menegur, tanya dengan orang-orang yang di sekitar sana, memang ini betul belum waktunya atau tidak. Kalau Anda ikut-ikutan sholat, ya salah Anda. Apalagi Anda setelah sholat harus ngulangi sholat subuh nanti. Umpamanya kurang 10 menit atau 15 menit sholat subuh duluan. Nah, Anda setelah selesai salam baru masuk waktu subuh, berarti Anda harus mengulangi sholat subuh. Dan Anda kalau sudah sholat subuh, ya jangan sholat tahajud tadi, keliru. Nggak ada habis sholat subuh sholat tahajud itu nggak ada. Ya kecuali kalau Anda habis sholat subuh maaf sholat qobliyah subuh nggak apa-apa. Ya cuma jangan diamalkan di masjid karena orang ini kadang-kadang salah paham. Karena dalam hadis memang dilarang sholat setelah sholat subuh, tapi itu khusus sholat mutlak dan sholat sebab yang di akhir. Kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah atau sholat sunnah yang sebabnya di awal boleh dikerjakan walaupun setelah subuh. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Anda habis sholat subuh umpamanya jam 5, kemudian masuk masjid jam 6, setengah 6. Enggak apa-apa tahiyatul masjid, boleh. Ya. Atau Anda habis sholat subuh tadi ketika masuk masjid nggak taunya sudah qomat. Setelah sholat subuh salam selesai dzikir Anda sholat qobliyah subuh, boleh. Tapi jangan di masjid karena orang awam kadang-kadang nggak tahu hukum. Duh ini habis sholat subuh kok sholat lagi. Wah ini ngawur ini. Karena apa? Bukan ngawur karena dia nggak tahu hukum. Jadi yang dilarang sholat setelah sholat subuh, setelah sholat asar, sebelum matahari terbit itu adalah sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya di awal. Sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Kalau sebabnya di awal nggak apa-apa seperti tahiyatul masjid, sebab di awal. Jadi masuk dulu baru sholat, sebabnya di awal. Nah itu nggak apa-apa. Jadi jangan salah paham ya. Ya Anda kalau tahu itu salah, ya jangan sholat tahajud. Mestinya sholat subuh lagi. Keliru kalau Anda sholat tahajud. Apa hubungannya subuh dengan tahajud? Iya kalau sebelum subuh tahajudnya. Ya jadi untuk menentukan salah apa tidak Anda harus tanya dulu. Bukan Anda yang menentukan. Anda tanya yakin waktunya sama orang-orang di sana sudah positif apa belum. Nah kalau salah Anda tegur. Tapi kalau betul Anda ikut aja. Karena kita nggak bisa menentukan karena itu bukan daerah kita. Jadi Anda harus tanya dulu. Yang kedua tadi apa? Hah? Imam orang kampung bacaannya kurang bagus. Bolehkah imamnya orang musafir? Nggak ada masalah. Yang penting bagus. Kalau sama-sama jeleknya ya jadi makmum aja lah. Ya. Kalau sama-sama nggak enaknya lebih baik ya jadi makmum. Jangan mentang-mentang musafir langsung maju akhirnya bacaannya sama aja nanti. Ya, jadi nggak ada permasalahan boleh. Ya, jadi walaupun dia musafir, walaupun bukan musafir boleh jadi imam. Cuma kalau di masjid itu afdolnya imamnya itu imam apa namanya? Kalau rawatib. Ya, imam rawatib yang afdol itu. Ya, yang afdol itu melaksanakan yang jadi imam adalah imam rawatib. Jadi nggak ada permasalahan walaupun musafir jadi imam boleh. Yang penting bacaannya lebih bagus. Kalau bacaannya sama aja ya imam itu aja yang dibikinkan ya. Kemudian masalah mengulang sholat nggak apa-apa, boleh. Ya, Anda mengulangi sholat ini maaf kalau ada keperluan itu hukumnya sunnah, boleh. Contoh, Anda umpamanya sudah sholat jamaah asar. Kemudian ketika waktu masuk asar ada kawan Anda yang belum sholat asar. Kemudian ngajak Anda berjamaah. Boleh Anda ngulangi. Yang penting Anda jangan jadi imam. Anda jadi makmum. Jadi ingat ya, ngulangi sholat fardu karena untuk keperluan berjamaah supaya kawan kita dapat pahala berjamaah. Atau karena kita belum berjamaah karena sholat sendiri kemudian diulangi lagi. Itu hukumnya sunnah. Ya,
hukumnya sunnah. Yang penting Anda jangan jadi imam. Contoh saya sudah sholat asar tapi sholat sendirian, kemudian ada kawan yang belum sholat asar kemudian ngajak berjamaah, silahkan, yang penting Anda jadi makmum. Karena saya sudah sholat maka saya jadi makmum. Jadi boleh mengulangi sholat itu hukumnya boleh, nggak ada permasalahan, dan itu disunahkan karena untuk keperluan berjamaah. Ya, tapi kalau nggak ada keperluan jangan. Sudah jamak kemudian waktu asar sholat lagi sendirian, ya nggak usah. Ya, tapi itu karena keperluan untuk berjamaah maka hukumnya sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab.